Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabil karim. Allahumma salli ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sidang Jumat rahimakumullah, hati berwasiat untuk senantiasa meningkatkan takwa setiap saat, utamanya kualitasnya di dalam ketakwaan. Kalau kuantitasnya sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Sidang Jumat rahimakumullah berbicara Sunnah Rasul yang menjadi teladan bagi kita setiap saat dan sepanjang zaman, karena jasadnya Rasul itu yang wafat, tetapi syariahnya berlangsung abadi sampai hari kiamat. Namun Sunnah Rasul dan kawasan hadis di era Rasulullah SAW masih hidup, atau di era pembentukan hadis itu sendiri, terjadi perbedaan memahami di kalangan sahabat. Walaupun sahabat itu berada hidup bersama Rasul, tetapi paham pada hadis atau praktek atau sunnah Rasul terjadi perbedaan. Bedanya, kalau perbedaan di zaman sahabat langsung dikritik atau diperbaiki oleh Rasul. Kalau perbedaan makna di kalangan tabi'in dikritik oleh sahabat. Dan selanjutnya, kalau perbedaan paham di kalangan atba tabi'in, maka dikritik oleh tabi'in. Yang jadi persoalan, bagaimana perbedaan saat ini di kalangan kita? Maka rujukannya adalah sunnah Rasul yang tercantum di dalam kutub atau kitab-kitab hadis. Tapi kitab-kitab hadis itu cukup aneka ragam, maka otomatis perbedaan akan terus-menerus terjadi. Tapi saya tidak berbicara tentang perbedaan masa kini, tapi perbedaan di kawasan Madinah, rak sahabat, rak pembentukan hadis itu sendiri. Jadi rak Rasulullah SAW masih ada di Madinah, yaitu sejak tahun pertama Hijriyah sampai tahun ke-11 Hijriyah. Sidang Jumat rahimakumullah, tadi saya katakan kalau perbedaan di kalangan sahabat, maka langsung dikritik oleh Rasul. Kritiknya macam apa? Kadang-kadang Rasul menyalahkan pendapat sahabat itu. Kadang-kadang membenarkan pendapat sahabat itu. Kadang-kadang membenarkan sebagian tapi menyalahkan bagian yang lain. Tapi kadang-kadang semua pendapat sahabat dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kejadian ini mengandung implikasi pada kita semua di dalam mempraktekkan
sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Tadi saya katakan ada Rasulullah SAW menyalahkan semua pendapat sahabat. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah dalam usia 103 tahun. Kata Anas, ja'a salah satu rohtin. Datang tiga orang sahabat ila ajwajin Nabi, kepada istri-istri Nabi. Untuk apa? Yaitu menanyakan tentang ibadah Rasul. Mereka ingin tahu bagaimana ibadah Rasul secara sirri. Kalau secara jahri otomatis diketahui oleh sahabat, tapi yang ditanyakan oleh sahabat itu yang sir, berada di rumahnya, yang tidak diketahui oleh umat. Maka diberitahulah para sahabat itu oleh Aisyah radhiyallahu anha, malamnya sering qiyamul lail, siangnya sering saum. Maka mereka mengatakan yang tiga itu annahum taqalluha, dia menganggap dirinya kecil dibanding dengan Rasul. Bagaimana Rasul yang sudah dijamin mendapat ampunan di sisi Allah, baik dosa yang telah lewat maupun yang akan datang, tapi ibadahnya begitu hebat. Bagaimana kita yang tidak ada jaminan untuk diampuni dosa, padahal ibadahnya seperti ini? Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, aku mulail abadan, saya akan qiyamul lail sepanjang malam, akan mengurangi tidur. Karena dia beranggapan qiyamul lail itulah yang paling utama. Yang kedua, ana asumud dahro, aku akan saum setiap saat, setiap hari, tidak akan berbuka, akan tetap saum setiap hari. Karena beranggapan saumlah yang paling unggul dan yang bisa dia lakukan. Yang ketiga adalah ana la atajawwajun nisa, atazilun nisa, aku akan jauhi wanita karena takut diganggu ibadah. Dalam perbincangan tiga sahabat itu, datanglah Rasul kepada mereka. Antum kultum kada wa kada, kalian mengatakan itu ini? Naam, ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, inni la ahsakum lillah wa atqakum lahu. Aku itu yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah. Walakinni ana asum wa uktir, ana akum wa anam wa tazawwajun nisa. Tapi kalian tahu kan, aku yang paling takut oleh Allah, aku yang paling takwa kepada Allah, tapi kan aku memang suka qiyamul lail, tapi suka tidur, tidak mengurangi tidur. Tidur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Aku memang sering saum, tetap ana asum wa uptir, tapi aku berbuka. Tidak pernah saum setiap hari selain Ramadan. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Jadi kritik ini menyalahkan pendapat semua sahabat. Tiga sahabat disalahkan oleh Rasul. Yang benar adalah yang mencontoh Rasul. Kalau qiyamul lail, jangan tinggalkan tidur. Kalau saum, jangan tinggalkan berbuka. Kalau beribadah, jangan tinggalkan istri. Karena istri punya hak, keluarga punya hak, badan juga punya hak. Itu salah satu contoh Rasul mengkritik pendapat sahabat yang disalahkan oleh Rasul. Yang benar adalah pendapat beliau sendiri. Yang kedua, ada sahabat yang disalahkan salah satu dan dibenarkan yang lain dalam perbedaan pendapat tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Zuhfah yang wafat tahun 74 Hijriah.
Akhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abu Darda. Salman dan Abu Darda oleh Rasul dipersaudarakan di Madinah itu, sehingga seperti bersaudara. Pada suatu saat Salman itu berkunjung ke Abu Darda, dan istri Abu Darda atau Ummu Darda menyuguhi Salman. Hanya dilihat oleh Salman, Ummu Darda itu atau istri Abu Darda itu tidak berhias, pakaiannya senal-senul, tidak berdandan. Maka Salman mengkritik, "Ya Ummu Darda, kenapa Anda tidak berhias?" Kata Ummu Darda, "Wahai sahabatku Salman, suamiku itu sudah tidak membutuhkan dunia lagi, tidak membutuhkan istri cantik. Dia hanya beribadah tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang zuhud." Lalu akhirnya Salman itu berdiam diri karena pendapatnya kok begitu. Akhirnya Ummu Darda nyuguhi makan pada Salman. Dan Salman langsung, "Oke, saya bertamu disuguhi makan. Ayo Abu Darda kita makan bersama." Kata Abu Darda, "Saya sedang saum." "Ya buka aja, kalau engkau tidak berbuka saya tidak akan makan juga." Akhirnya Abu Darda buka karena menghormati saudaranya yang jadi tamu. Pada malam hari karena nginap, baru tidur sejenak, Abu Darda sudah bangun untuk qiyamul lail. Salman mengerti, "Ya Abu Darda, ini masih awal, Anda masih kurang tidurnya, tidurlah. Nanti qiyamul lailnya sudah kenyang, sudah nyenyak tidur, baru qiyamul lail." Akhirnya Abu Darda dikritik sahabat, tidur lagi. Tapi bentar lagi bangun lagi, langsung ditegur, "Nantilah, sudah mendekati subuh, kamu qiyamul lail." Jadi akhirnya ngikuti keinginan Salman. Ya paginya kata Salman, "Yang bagus itu Anda istri biarkanlah berhias, berdandan. Saum jangan tiap hari. Berbukalah kadang-kadang saja saum. Kalau qiyamul lail jangan semalam suntuk, jangan tidur, jangan mengurangi tidur. Cukup kan tidur, tapi tahajud juga cukup." Kata Abu Darda, "Oh begitu ya." Akhirnya Abu Darda setor atau mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Abu Darda mengkritik saya begini." Maka Rasul mengatakan, "Sodaqo Salman." Benar apa yang dikatakan Salman. Jadi hadis ini mengkritik sebagian dan membenarkan. Dia mengkritik, Rasul mengkritik Abu Darda dan membenarkan Salman Al-Farisi. Itu adalah kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, Rasul membenarkan semua pendapat sahabat. Ini terjadi peristiwanya pada Haji Wada. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriyah. Pulang dari Muzdalifah itu langsung Rasul ke Mina untuk jumroh, terus menyembelih hewan dan berkurban. Tapi Abbas bin Abi Thalib tidak langsung ke Mina karena ada tugas menyirami air Zam-Zam di Mekah, maka langsung ke Mekah. Tapi ada juga sahabat yang melakukannya kebetulan masuk ke tempat penyembelihan hewan. Maka Rasul langsung ke Mina jumroh. Setelah jumroh menyembelih hewan baru bercukur. Para sahabat datang semua, "Ya Rasulullah, engkau kok jumroh dulu baru menyembelih baru cukur? Kalau saya tawaf dulu padahal belum menyembelih." Maka Rasul menjawab, "La haraj." Tidak mengapa, tidak apa-apa yang kamu lakukan.
Datang lagi sahabatnya, ya Rasulullah, kalau saya menyembelih dulu, jumrah belum, tawaf belum. Kata Rasul, la haraj. Jadi semua sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, mau jumrah dulu, mau tawaf ibadah dulu, mau cukur dulu, mau menyembelih hewan dulu, semua dibenarkan. Dan ini juga peristiwa ketika perang Badar. Tahun kedua Hijriyah baru dipardukan saum. Perang Badar itu ketika di tengah peperangan, padahal saum, ada yang berbuka karena lapar, ada juga yang tidak berbuka. Tapi sahabat itu tidak mengkritik yang berbuka, tidak pula menjelekkan yang tidak berbuka. Itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pendapat tersebut. Tapi ada juga kasus berikutnya, tidak disalahkan oleh Rasul, tapi ditunjukkan yang benar. Ini peristiwa Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab ketika berada di perjalanan. Di tengah perjalanan mengalami jinabat dua-duanya, sahabat Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir berpikir, ketika kita batal wudu, tayamum. Maka kalau saya jinabat berarti harus tayamum seluruh tubuh. Maka setelah janabat di perjalanan itu dia patamakoa, berguling-guling di tanah sebagai pengganti tayamum. Tapi Umar bin Khattab nggak ada nih petunjuknya dari Rasul. Akhirnya dia tidak melaksanakan sholat, nunggu aja nanti sudah ada air. Sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya peristiwa ini diberitahu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak menjelekkan dua-dua sahabat yang berpendapat karena memang syariahnya belum lengkap kepada mereka. Namun Rasul mengatakan fa innama yakfi kahakada. Kamu tidak usah berpikir jauh-jauh, cukup aja begini mencontohkan tayamum. Jadi Rasul tidak menyalahkan semua sahabat, tetapi memberi petunjuk inilah yang benar. Ada peristiwa berikutnya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Dia bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Rasul. Maka dikatakan bahwa Rasul itu apabila tahajud sampai kodam ataupun kakinya, ataupun ya kakinya itu, pangkal kakinya pecah-pecah. Maka dia berpendapat Rasulullah SAW itu hebat ibadahnya. Maka Abdullah bin Amr bin As banyak saum, banyak baca Quran sehingga 3 hari tamat se-Al-Quran, dan juga qiyamul lail semalam suntuk. Hal ini dikhawatirkan oleh ayahnya, yaitu Amr bin As. Maka Amr bin As mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, saya khawatir anak saya ibadahnya, sehingga istri yang cantik yang saya nikahkan dia tinggalkan. Maka Rasul langsung memanggil Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah, saya dengar dari ayahmu ibadah kamu begini-begini. Naam ya Rasulullah, aku tidak berkehendak apa-apa kecuali khairun, kebaikan. Maka Rasul mengatakan fala taf'al, jangan kau kerjakan seperti itu. Dan hadis ini sedang dibahas di Masjid Al-Fitrah tiap Ahad pertama. Hadis memberikan gambaran bahwa fala taf'al, jadi tidak boleh berlebihan. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja masih banyak contoh-contoh hadis yang kadang-kadang Rasul mengkritik, kadang-kadang menyalahkan, kadang-kadang membenarkan semua, kadang-kadang menunjukkan yang benar tapi tidak menyalahkan yang lain. Itulah
Hanca yang sedang dibahas oleh kami di setiap ahad pertama di Masjid Al-Fitrah ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqil wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum bitaqwallah fa inna jannatahu iddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab wa imanan kamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.